Pemirsa, beberapa minggu ini ramai diperbincangkan mengenai terapi plasma darah untuk menyembuhkan pasien positif corona. Apa itu terapi plasma darah? Rekan Dade Salampesi akan memaparkan data selengkapnya. Dade, silakan. Ya, Marvin dan juga pemirsa, walaupun di Indonesia terapi plasma darah ini baru diperbincangkan selama beberapa minggu, tapi di negara lain di dunia bahkan mereka sudah memulai terapi darah ini untuk menyembuhkan pasien COVID-19 dan berhasil, pemirsa. Di dalam negeri kita lihat bagaimana mekanisme dari terapi plasma darah ini. Kita lihat informasi grafis yang pertama, pemirsa. Jadi saat ini sudah dalam beberapa minggu terakhir RSPAD atau Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat di Jakarta Pusat bersama dengan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI masih melakukan uji klinis dari terapi plasma darah ini. Jadi bagaimana cara dari terapi plasma darah ini? Pertama, ada satu orang penyintas COVID-19, ini sebagai contoh saja, satu orang penyintas atau orang yang sudah sembuh dari COVID-19 mendonorkan darahnya sebanyak 500 cc. Lalu pada saat melakukan pendonoran darah akan dilakukan penyaringan dan bukan seluruh darahnya yang diambil, tapi hanya plasma darahnya saja. Sehingga di sini kami gambarkan bahwa plasma darah ini berwarna kuning, bukan berwarna merah, karena secara umum biasanya plasma darah itu berwarna kuning, pemirsa. Diambil sebanyak 500 cc dan dari 500 cc ini bisa digunakan atau digunakan terapi untuk setidaknya sampai 3 orang pasien COVID-19. Dari 500 cc untuk 3 orang pasien COVID-19 karena rata-rata dari 1 orang pasien COVID-19 hanya menerima 100 cc saja sampai maksimal 500 cc, tapi jarang sekali. Sehingga sekali lagi dari satu pasien yang diambil 500 cc plasma darahnya bisa digunakan untuk setidaknya 3 orang pasien COVID-19. Ini mekanisme dasar dari terapi plasma darah yang sampai saat ini masih dilakukan uji klinis oleh RSPAD, Gatot Subroto dan juga IDI. Tapi di dunia ini sudah ada sejumlah negara yang berhasil menerapkan terapi plasma darah ini untuk menekan angka penyebaran virus corona atau menyembuhkan pasien COVID-19. Kita lihat Tiongkok yang sudah berhasil menggunakan terapi ini untuk menyembuhkan pasiennya. Dalam hal ini penggunaan terapi plasma darah ada di bawah kontrol China National Biotech Group. Ada 3 mekanisme besar yang digunakan oleh Tiongkok secara prinsip. Yang pertama, tes keamanan darah sehingga bisa dipastikan tidak semua penyintas bisa mendonorkan plasma darahnya. Yang kedua, inaktivasi virus. Pada saat plasma darah sudah diambil tidak langsung disalurkan atau digunakan oleh pasien COVID-19, tapi ada proses inaktivasi virus di sini. Yang ketiga, tes aktivitas antivirus. Dan hasilnya pemirsa, di berbagai daerah di penjuru Tiongkok sudah ada puluhan pasien kritis yang membaik dalam 24 jam pasca didonorkan plasma darah dari penyintas kanker. Ini maksud saya penyintas COVID-19. Ini pada bulan Februari. Kita lihat negara lainnya yang juga sudah berhasil, yaitu Korea Selatan. Kita lihat dalam informasi grafis berikutnya, Korea Selatan, negara tetangga Tiongkok, juga salah satu negara yang sudah menggunakan terapi plasma darah ini dan berhasil. Di sana pada saat uji coba pertama kali 2 pasien lansia yang berusia 70 tahunan sembuh pasca terapi plasma. Ini dilakukan pada awal bulan ini sekitar tanggal 7 April dan Korea Selatan berhasil melakukan terapi plasma darah untuk menyembuhkan pasien COVID-19 lansia ini. Namun Korea Selatan masih menemukan sejumlah kendala di dalam negeri mereka untuk menggunakan sistem ini, yaitu belum ada sistem untuk memperoleh donor tadi dan juga menyimpan plasma darah. Sehingga Korea Selatan masih berkutat dengan hal ini dan terus memperbaiki sistem mereka agar terapi ini bisa dilakukan secara massal. Tiongkok dan juga Korea Selatan adalah 2 contoh dari negara yang sudah berhasil menggunakan terapi plasma darah. Tapi ada juga beberapa negara yang masih melakukan uji coba. Kita lihat informasi grafisnya, bahkan negara adidaya Amerika Serikat juga masih melakukan uji coba. Di sini Amerika Serikat melibatkan 1.500 rumah sakit untuk mengundang para penyintas COVID-19 untuk mau memberikan donor darahnya. Dan ada 600 pasien yang akan dilibatkan, yang akan diuji cobakan. Sementara untuk Inggris ada 10.000 unit kantong darah yang dikirim ke layanan kesehatan nasional Inggris atau NHS. Ini dilakukan setiap pekan dengan target 10.000 unit kantong darah per pekan, pemirsa. Dan melibatkan lebih banyak dari Amerika Serikat 5.000 pasien COVID-19. Angka ini juga per pekan. Sementara itu negara Timur Tengah Iran juga ternyata masih melakukan uji klinis. Di Iran ada 300
penyintas yang sudah menyumbangkan plasma darahnya dan kurang dari 24 jam pasca 300 penyintas ini menyumbangkan darahnya dan plasma darahnya ini diberikan kepada pasien COVID-19, ternyata jumlah kematian turun 40% selama beberapa hari berikutnya, pemirsa. Sekarang kita lihat informasi grafis berikutnya. Tadi sudah di Indonesia, ada juga Tiongkok dan Korea Selatan, namun ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan. Ini disampaikan oleh Profesor Amin Subandrio, Kepala Lembaga Biologi dan juga Molekuler Eijkman, yang mengatakan bahwa ini prinsip dari terapi plasma darah ini, pemirsa. Pengobatan ini sangat individual, sekali lagi sangat individual. Tidak bisa dianggap sebagai mass treatment seperti misalnya kita membuat obat X. Dan bisa dipakai semua orang dengan dosis yang sama. Tidak demikian. Ini prinsip kerja dari terapi plasma darah yang ditegaskan oleh Kepala LBM Eijkman. Jadi artinya terapi plasma darah ini tidak salah untuk dicoba, tapi tidak bisa dilakukan secara massal. Dan satu prinsip lagi bahwa dalam proses terapi plasma darah ini sejumlah pengobatan dan juga terapi lainnya tetap harus dilakukan. Satu pesan dari Fact Check atau Metro Siang untuk hari ini, tetap taati PSBB dan tetap di rumah, tidak mudik. Saya kembalikan ke Marvin. Terima kasih untuk pemaparannya dari Salam Pesi.